Mengejutkan, pemilik T3 Gunther Steiner menyatakan pihaknya akan membuat timnya menjadi lebih menarik di kancah MotoGP. Salah satu hal yang mendukungnya adalah Steiner yang sedang berdiskusi dengan beberapa pabrikan, yang juga tak luput adalah di Aprilia. Jika T3 deal dengan Aprilia, tentu Ducati benar-benar terancam dominasinya tahun depan. Dan uniknya, oleh pesaing senegaranya sendiri, seperti persaingan masa lalu antara Honda dan Yamaha. Dan juga Quartararo yang akhirnya minta maaf ke Yamaha sudah sedikit durhaka akhir-akhir ini. Dan itu diperkuat oleh pernyataan Campinotti yang ikut mengecam Quartararo. Wah, apa itu? Juga ada Jorge Martin yang kini diprediksi akan menjadi juara dunia. Terlalu cepat nggak? Dan seri Barcelona akan menjadi ajang pembuktian Toprak yang bertekad samai torehan Quartararo di Prancis kemarin. Apakah bisa? Dan juga Luca Marini yang berpotensi kembali ke VR46 karena Dijia sah ke KTM. Wah, 5 berita seru kali ini seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Gunther Steiner baru saja memulai perannya di T3 namun langsung memberikan sinyal besar bahwa tim ini tidak ingin sekedar menjadi penghuni papan tengah MotoGP. Mantan bos Haas Formula One itu datang dengan ambisi membangun kekuatan baru, baik secara politik, komersial maupun teknis. Di tengah negosiasi besar menuju musim 2027, Steiner menegaskan T3 kini sedang berdiskusi dengan beberapa pabrikan, membuka peluang bahwa masa depan mereka tidak lagi otomatis bersama KTM. Situasi ini membuat nama Aprilia mulai masuk dalam radar sebagai opsi yang sangat menarik. Steiner menilai MotoGP sedang memasuki fase perubahan terbesar dalam era modern, terutama dengan hadirnya Liberty Media dan regulasi baru 850cc 2027. Menurutnya, kejuaraan ini memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dia juga menolak anggapan bahwa MotoGP harus meniru Formula One, karena MotoGP memiliki identitas sendiri. Lebih dekat dengan penggemar, lebih intens dan lebih otentik. Namun, justru di balik identitas itu, Steiner melihat peluang pertumbuhan yang sangat besar bagi tim seperti T3. Yang paling menarik, Steiner menyatakan bahwa bukan T3 yang menawarkan diri kepada pabrikan, melainkan ada pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan mereka. Pernyataan itu menunjukkan posisi tawar T3 yang kini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dengan pengalaman panjang, struktur tim mapan, dan basis kompetitif yang jelas, T3 tak lagi ingin diperlakukan sebagai tim satelit biasa. Jika KTM tidak memberi jaminan proyek terbaik, maka pintu menuju kerjasama baru terbuka lebar. Dalam konteks ini, Aprilia bisa menjadi kandidat serius yang membutuhkan partner kuat untuk ekspansi. Aprilia sendiri berpotensi diuntungkan jika mampu menggandeng T3. Pabrikan Wale sedang berkembang pesat dan membutuhkan dukungan tim satelit berpengalaman untuk mempercepat pengembangan motor serta memperluas kekuatan di grid. Dibanding memulai dari nol dengan struktur baru, bekerja sama dengan T3 akan memberi Aprilia fondasi instan yang siap pakai. Bagi Steiner, hal seperti ini sesuai visinya. Membangun proyek kolektif bukan sekedar membeli performa sesaat. Steiner juga realistis soal pasar pembalap. Dia mengakui nama besar belum tentu datang ke T3. Tetapi timnya akan fokus mencari talenta terbaik yang tersedia dan membentuk bintang masa depan. Dengan kombinasi strategi cerdas, kekuatan negosiasi, dan kemungkinan membuka pintu ke Aprilia, T3 kini berada di persimpangan penting. Jika langkah ini benar-benar terjadi, peta persaingan MotoGP 2027 bisa berubah total. Dan T3 bisa berpotensi menjadi pemain sentral dalam revolusi baru pedok MotoGP. Berita kedua, Fabio Quartararo akhirnya memberi jawaban terbaik di MotoGP Prancis 2026. Setelah berbulan-bulan frustasi dan kritik tajam terhadap Yamaha, pembalap Prancis itu justru tampil gemilang di kandangnya sendiri, dengan finish 5 besar di sprint dan 6 besar saat balapan utama. Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Yamaha musim ini, sekaligus bukti bahwa proyek pabrikan Jepang mulai bergerak ke arah yang benar. Di tengah sorotan publik Le Mans, Quartararo seolah dipaksa menelan kembali ucapannya sendiri soal Yamaha yang dianggap tak tahu cara berkembang.
Sebelumnya, Quartararo memang beberapa kali secara terbuka melontarkan keluhan keras terhadap performa M1. Dia merasa motor terlalu jauh tertinggal dan perkembangan tim berjalan lambat. Namun akhir pekan di Le Mans menghadirkan realita berbeda. Yamaha justru mampu bersaing di barisan depan. Sementara Quartararo mengumpulkan lebih banyak poin dalam satu akhir pekan dibandingkan gabungan beberapa seri awal musim. Secara tidak langsung, performa itu terasa seperti momen di mana sang juara dunia 2021 itu perlu minta maaf kepada tim yang selama ini terus bekerja di balik layar. Pihak Yamaha sendiri merespon dengan elegan. Direktur tim Massimo Meregali menegaskan bahwa musim ini memang selalu diproyeksikan sebagai fase belajar, terutama setelah perubahan teknis besar dan pengembangan mesin baru. Menurutnya, finish dekat dengan para pemenang serta menempatkan beberapa motor di zona poin adalah tanda kemajuan nyata. Yamaha merasa kerja keras mereka mulai terlihat, dan hasil Quartararo menjadi validasi bahwa kesabaran tetap diperlukan dalam proses kebangkitan. Namun, komentar paling tajam datang dari Paolo Campinotti. Bos Pramac yang kini menjadi mitra Yamaha itu, dia menilai Quartararo seharusnya lebih menunjukkan rasa syukur kepada pabrikan yang membawanya ke MotoGP dan mengantarkannya menjadi juara dunia. Campinotti menyebut terlalu banyak sisi negatif yang disampaikan Quartararo ke publik, seolah semua hal di Yamaha selalu buruk. Pesannya jelas, kritik boleh, tapi jangan lupa jasa tim yang pernah membesarkan karirnya. Ucapan Campinotti mencerminkan keresahan di pedok. Banyak pihak menilai Quartararo secara mental telah sudah menjauh dari Yamaha. Apalagi rumor kepindahannya ke Honda pada 2027 semakin kencang. Yang mengganggu bukan sekedar potensi hengkangnya, melainkan kesan bahwa dia tak lagi percaya pada proyek saat ini. Dan budaya pabrikan Jepang yang menunjukkan loyalitas, sikap seperti itu tentu sensitif dan mudah menimbulkan ketegangan internal. Kini, Prancis bisa menjadi titik balik. Quartararo masih pembalap bertalenta besar, dan Yamaha masih tim yang tahu cara bangkit. Jika hubungan keduanya bisa kembali hangat, musim ini belum tentu berakhir suram. Tetapi, jika nada kritik terus berlanjut, maka performa bagus di Prancis hanya akan menjadi jeda singkat sebelum perpisahan yang semakin dingin. Untuk saat ini, satu hal yang pasti, Yamaha telah menjawab di lintasan dan Quartararo mendengar jawabannya. Berita ketiga, Toprak Razgatlioglu mulai melihat secercah harapan setelah menjalani akhir pekan terbaiknya sejauh ini di MotoGP Prancis. Meski hanya finish ke-14, sprint, dan 13 pada balapan utama, pembalap Turki itu menilai Le Mans memberi sinyal penting bahwa dirinya mulai memahami karakter Yamaha M1. Lebih dari sekedar hasil, Toprak merasa kini dia punya arah yang lebih jelas untuk berkembang. Target berikutnya pun mulai dipasang, menyamai kecepatan Fabio Quartararo di Barcelona dan menembus 10 besar. Prancis menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Toprak mampu tampil lebih stabil sepanjang akhir pekan. Dia sanggup menjaga ritme, melakukan beberapa manuver menyalip dan memanfaatkan kesalahan rival di depannya. Bagi juara dunia Superbike 3 kali itu, hasil tersebut memang belum memuaskan, tapi cukup untuk menjadi pondasi bahwa adaptasinya ke MotoGP mulai bergerak ke jalur yang benar. Dia sadar masih tertinggal jauh dari pembalap terdepan, namun kini jarak itu terasa semakin mungkin dikejar. Sorotan terbesar justru datang dari performa Fabio Quartararo. Saat Toprak masih berjuang di papan tengah, Quartararo mampu membawa Yamaha finish 5 besar dan 6 besar sepanjang akhir pekan. Bagi Toprak itu adalah bukti nyata bahwa masalahnya bukan semata pada motor. Yamaha ternyata memiliki potensi untuk bersaing jika menemukan setelan yang tepat dan pembalap yang mampu memaksimalkannya. Pesan itu sangat jelas, M1 bisa cepat, dan sekarang giliran Toprak mencari caranya. Karena itulah, Barcelona akan menjadi ujian berikutnya. Toprak mengaku ingin mempelajari data Quartararo secara detail dan mencoba pendekatan setelan yang lebih dekat dengan milik pembalap Prancis itu. Dia berharap dengan konfigurasi yang lebih cocok, dirinya bisa lebih cepat sejak awal sesi dan tidak lagi tertinggal saat balapan. Langkah ini menunjukkan Toprak mulai meninggalkan insting Superbike murni dan semakin terbuka belajar dari referensi MotoGP terbaik di garasi Yamaha. Dia juga mengevaluasi kesalahannya sendiri di Prancis, terutama soal pemilihan ban dan manajemen ritme saat balapan. Menurutnya, degradasi ban depan membuat motornya sulit dikendalikan di lap-lap akhir. Itu sebabnya peningkatan bukan hanya soal setelan motor, tapi juga soal gaya balap, pengelolaan ban, dan cara membaca jalannya lomba. Semua detail kecil itu menjadi fokus sebelum tiba di Catalunya. Jika proses ini berjalan dengan baik, Barcelona bisa menjadi titik loncatan terbesar Toprak musim ini. Menyamai Quartararo mungkin belum mudah, tapi masuk 10 besar kini bukan target yang mustahil. Dengan Yamaha yang mulai menunjukkan potensi tersembunyi, Toprak tahu satu hal penting. Dia tidak perlu mencari motor lain untuk cepat. Cukup menemukan kunci membuka kecepatan yang sudah ada di M1.
Berita keempat, Prancis memberi peringatan keras kepada seluruh rival Jorge Martin. Hati-hati, sang juara dunia sudah benar-benar datang. Di saat banyak sorotan tertuju pada persaingan ketat musim 2026, Martin justru tampil seperti pembalap yang tahu kapan harus menyalakan mode terbaiknya. Dia tidak sekedar menang, tapi menunjukkan kelas sebagai seorang kandidat juara dunia yang paham cara mengendalikan tekanan, membaca balapan, dan menghukum setiap celah lawan. Pada sprint race, Martin langsung memperlihatkan ancaman sejak di tikungan pertama. Start dari posisi yang kurang ideal tidak menghalanginya melesat ke barisan depan hanya dalam beberapa tikungan. Manuvernya agresif, tetapi tetap bersih dan presisi. Inilah ciri khas Martin yang sering terlupakan. Dia bukan pembalap liar yang asal menyerang, melainkan predator yang sangat terukur. Begitu berada di depan, dia mengontrol ritme dan menutup peluang lawan dengan ketenangan seorang juara. Namun, kemenangan utama justru lahir pada hari Minggu, dan itu jauh lebih menakutkan bagi para pesaingnya. Martin tidak dominan sejak awal, dia harus memulai dari belakang rombongan depan, kehilangan waktu, lalu melihat Marco Bezzecchi sempat membuka jarak lebih dari 2 detik. Dalam situasi seperti itu, banyak pembalap yang akan puas mengejar podium, tapi Martin justru memburu kemenangan. Lap demi lap dia memangkas selisih, mendekat dengan sabar dan lalu menyalip di momen tepat sebelum dia pergi meninggalkan lawan. Yang paling terasa dari kemenangan ini adalah dampak psikologisnya. Bezzecchi tampil cepat, konsisten dan kembali naik podium, tapi dia pulang dengan ekspresi kecewa. Mengapa? Karena dia merasakan langsung perbedaan antara pembalap cepat dan pembalap juara. Martin menunjukkan bahwa ketika tekanan memuncak, dia punya satu lapisan ekstra yang tidak dimiliki semua rider, kemampuan menaikkan level saat dibutuhkan. Itulah alasan Martin kini harus dipandang sebagai kandidat juara dunia 2026. Dia punya kecepatan satu lap, kemampuan start yang mematikan, keberanian duel roda ke roda, dan kini semakin matang dalam mengelola balapan panjang. Jika sebelumnya sebagian orang mengira musim ini hanya soal konsistensi Bezzecchi atau kebangkitan nama lain, Prancis mengubah narasi tersebut. Martin punya senjata lengkap untuk merebut momentum klasemen. Musim masih panjang, tapi pesan dari Prancis sangat jelas. Jangan lengah terhadap Jorge Martin. Saat dia menemukan ritme dan kepercayaan diri, dia bisa mengalahkan siapapun, dan juga dari posisi manapun. Rival-rivalnya kini tahu bahwa ancaman terbesar bukan hanya pembalap tercepat, melainkan juara dunia yang sedang panas. Dan Martin baru saja menyalakan mesin pemburuan gelarnya. Sejak kelima, kepergian Fabio Di Gia ke KTM pada akhir 2026 bisa membuka salah satu cerita besar di MotoGP. Peluang Luca Marini pulang ke VR46. Saat Di Gia memutuskan meninggalkan Pertamina Enduro VR46 untuk proyek pabrikan KTM, kursi penting tim milik Valentino Rossi otomatis kosong. Dan di tengah bursa pembalap yang makin liar, nama Marini tiba-tiba kembali relevan sebagai sosok yang paling memahami kultur tim tersebut. VR46 tentu ingin mempertahankan identitas Italia di garasi mereka. Fermin Aldeguer sudah dipastikan masuk, namun tim Rossi masih membutuhkan satu pembalap berpengalaman yang bisa menjadi penyeimbang sekaligus pemimpin teknis. Dalam situasi ini, Luca Marini punya nilai lebih. Dia bukan hanya pembalap Italia, tapi juga sosok yang pernah tumbuh bersama proyek VR46 sejak awal. Memahami cara kerja tim, serta punya hubungan emosional yang kuat dengan seluruh struktur internal. Di sisi lain, posisi Marini di Honda justru belum benar-benar aman. Jika rumor besar soal Fabio Quartararo dan David Alonso menuju proyek Honda 2027 menjadi kenyataan, maka ruang bagi Marini di pabrikan Jepang itu bisa tertutup. Meski kontribusinya dalam pengembangan RC213V cukup dihargai, MotoGP selalu keras. Hasil dan nilai komersial seringkali lebih menentukan daripada loyalitas semata. Itu sebabnya opsi kembali ke VR46 bisa menjadi jalan paling realistis. Dari sudut pandang VR46, membawa pulang Marini juga masuk akal secara strategis. Mereka akan mendapatkan rider berpengalaman dengan pengetahuan teknis dari Honda, sesuatu yang berharga untuk pengembangan tim satelit Ducati di era regulasi motor 2027. Selain itu, Marini dikenal tenang, metodis, dan jarang menciptakan drama. Karakter yang cocok untuk mendampingi talenta muda seperti Aldeguer. Namun kepulangannya ini bukan tanpa pesaing. Franco Morbidelli masih masuk radar, dan Calistino Vietti tetap akan menjadi opsi jangka panjang. Tapi jika VR46 ingin kombinasi antara pengalaman dan identitas Italia, kedekatan personal dan stabilitas internal, maka Marini punya paket paling lengkap dibandingkan kandidat lain. Jadi, jika Di Gia benar-benar pergi ke KTM, jangan anggap kursi VR46 sekedar lowongan biasa. Itu bisa menjadi pintu pulang bagi Luca Marini. Setelah menjelajah proyek Honda dan mengasah diri di luar bayang-bayang keluarga Rossi, 2027 bisa menjadi momen dia kembali ke rumah. Kali ini bukan sebagai talenta muda, melainkan sebagai pemimpin baru di VR46.